Mendoan, menyatu dalam doa dan renungan. Dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Senin 19 Juli 2021, bersama saya Romo I.A. Indra Pamungkas. Saudari-saudara yang terkasih, selamat pagi. Semoga kabar untuk kita semua senantiasa sehat, berlimpah rahmat, dan Tuhan menyertai kita. Mari kita dengarkan, renungkan, dan laksanakan sabda Tuhan hari ini yang akan kita ambil dari Injil Matius bab 12 ayat 38 sampai dengan 42. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, beberapa ahli Taurat dan orang Farisi berkata kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Jawab Yesus kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Namun kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian pula Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan akan bangkit bersama angkatan ini dan ia akan menghukumnya juga. Sebab Ratu itu datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Salomo." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih, Yesus mengajak kita hari ini untuk merenungkan tentang tanda, menemukan tanda penyertaan Allah. Angkatan ini adalah angkatan yang menuntut suatu tanda. Demikianlah perkataan Yesus terhadap orang banyak, khususnya kepada mereka yang orang Farisi dan ahli Taurat. Dengan adanya tanda, mereka akan percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Maka ibaratnya iman kepercayaan mereka tergantung dari hal-hal fisik yang bisa dirasakan secara kasat mata. Padahal kehadiran Yesus bukanlah hanya menjadi tanda, tetapi sungguh-sungguh kepenuhan dari keselamatan Allah. Yesus berkarya melalui banyak cara yang semuanya menguntungkan bagi orang lain. Membangkitkan orang mati, menyembuhkan penyakit, mengusir setan, ataupun memberi penghiburan. Yesus sungguh-sungguh sebagai pemenuhan keselamatan hadirnya Allah. Namun sayangnya orang-orang yang tadi mempertanyakan tanda tidak mampu melihat Yesus secara cermat. Dalam hidup kita mungkin kita juga mengalami hal yang demikian, menuntut tanda agar hidup kita sungguh-sungguh terjamin. Maka kita diajak, yang paling pokok adalah ketika kita menuntut dan menantikan suatu tanda, yaitu kita seharusnya memiliki kepekaan yang tinggi. Rasa peka seharusnya menjadi kebutuhan kita, sebab kepekaan akan mengasah batin, jiwa, dan hati kita dalam memahami prakarsa Allah. Dan juga kualitas kepekaan sangat bergantung dari kemampuan kita untuk membuat keheningan dalam hati kita masing-masing. Maka dalam hidup ini memang ada banyak tanda yang sebetulnya sudah diberikan Allah sebagai wujud nyata penyertaannya. Tinggal apakah kita mampu untuk dengan keheningan memahami tanda-tanda itu, atau kita hanya seperti orang Farisi dan ahli Taurat menuntut tanda yang fisik yang tidak lagi membuat kita untuk membawa pada keheningan. Saudara-saudara yang terkasih, semoga kita senantiasa membuat keheningan dalam hidup kita sehingga kita dapat mampu untuk memahami tanda-tanda penyertaan Allah dalam hidup ini, baik melalui pribadi-pribadi tertentu maupun peristiwa-peristiwa tertentu.
Mari kita berdoa. Ya Yesus yang maha baik, kami mohon kepadamu, berilah kami hati yang peka untuk memahami-Mu, yang mana dengan kepekaan itu semoga kami mampu untuk mengusahakan hidup, mengalami Engkau dan menyadari kehadiran-Mu. Semoga kami terus mampu mengembangkan kepekaan ini, baik dengan sesama, dengan gereja, maupun dengan kehadiran-Mu sendiri. Terpujilah Engkau, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua, keluarga kita, orang-orang terdekat kita, dan segala rencana-rencana kebaikan kita hari ini selalu dalam lindungan dan berkat kasih Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam mendoan.